Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah ICT Literasi yang berjudul Analisis Pemanfaatan Cloud Computing bagi Kehidupan Sehari-hari di Era Digital dengan dosen pengampu Dr. Kandidat Insinyur Ahmad Kusyairi Eskom Mkom. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rian Ramadan dengan NIM 24040100121, Prodi PJJ Informatika, Universitas Siber Asia. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang. Seiring dengan perjalanan era digital, saat ini pemanfaatan teknologi komputasi dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari yang dianggap tidak mungkin untuk dikerjakan secara singkat. Hal ini terjadi karena kemajuan dalam teknologi, khususnya internet. Teknologi cloud computing atau komputasi awan sedang berkembang pesat saat ini, merupakan proses pengolahan komputasi yang dapat diakses melalui jaringan internet. Dengan ini, komputer akan terhubung dengan server cloud sehingga dapat menjalankan suatu program. Cloud menyediakan berbagai layanan seperti server, penyimpanan, database, software, dan lainnya. Cloud computing bergantung pada berbagai sumber daya untuk mencapai skala ekonomis. Penyedia cloud biasanya menggunakan model pay-as-you-go yang menyebabkan biaya operasional tidak terduga. Teknologi cloud ini sudah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Cloud diciptakan untuk memudahkan manusia dalam mengakses program atau data dengan berbagai sarana dan dimanapun kehidupan manusia yang semakin canggih. Dan mobile telah menjadi salah satu alat kebutuhan yang dibutuhkan. Pengguna akan ketersediaan, keandalan, fleksibilitas, serta skalabilitas merupakan persyaratan yang harus dijalani sepenuhnya sebagai jaminan layanan atau layanan investasi. Dalam hal layanan cloud yang penggunaannya mudah dilakukan dan efisien dalam hal waktu, dari segala data digital yang mudah digunakan. Data digital juga mempunyai kelemahan, yaitu skala data digital, storage penyimpanan data digital. Kemudian rumusan masalah. Dalam penjelasan terkait latar belakang, seberapa penting pemanfaatan cloud computing bagi kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Tujuan masalahnya dikutip pada bagian latar belakang dan juga rumusan masalah. Tujuan penelitian saat ini adalah dengan mempelajari bagaimana pemanfaatan cloud computing bagi kehidupan sehari-hari di era digital. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, berupa teoritis dan praktis. Yang pertama adalah secara teoritis, bagi pembaca dan peneliti dapat memperoleh ilmu mengenai pemanfaatan cloud computing bagi kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Yang kedua itu adalah secara praktis, memberikan inspirasi serta inovasi bagi pembaca dan juga bisa meneruskan penelitian ini. Kemudian diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna. Kemudian ada kajian teori. Di sini dengan adanya penelitian terdahulu yang relevan, peneliti saat ini melakukan penelitian untuk menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, dari
Wardani, kemudian Widya Stuti, Hesananda, dan Astuti di tahun 2024 membuat jurnal yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing untuk Meningkatkan Produktivitas dengan jenis metode penelitian kualitatif yang mengacu kepada pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Pemanfaatan teknologi cloud computing dalam pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam peningkatan produktivitas. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, kami merekomendasikan untuk mengembangkan program pelatihan bagi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi cloud computing sehingga masyarakat dapat menggunakannya secara optimal dan produktif. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah cloud computing, menilik kembalinya sejarah komputasi awan merupakan hasil evaluasi langkah demi langkah konsep penggunaan atau penggabungan sumber daya komputasi melalui jaringan global. Pertama kali dipopulerkan pada tahun 1960-an dengan munculnya interplanetary jaringan komputer oleh J.C.R. Licklider. Antara lain, selain itu, ia bertanggung jawab atas pembangunan jaringan Badan Proyek Penelitian Lanjutan atau biasa disebut ARPANET pada tahun 1969. Impiannya saat itu adalah suatu saat semua orang di dunia bisa terkoneksi dan mengakses aplikasi atau program dan data yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun Herwin Angeriana juga mengungkapkan pandangan lain dalam bukunya Cloud Computing dalam pandangannya apa yang mendasari konsep cloud computing kembali ke tahun 1960-an. Pada waktu itu, ya kan, yang dimana Bapak John McCarthy, salah satu pakar komputer di Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan banyak diketahui sebagai pionir atau salah satu pionir kecerdasan buatan, menyampaikan bahwa suatu saat jaringan komputasi akan menjadi infrastruktur publik. Artinya, sebagai umum atau umum seperti listrik dan telepon. Dalam proses pengembangan komputasi awan sebenarnya telah mengikuti internet dan World Wide Web. Selanjutnya, apa sih itu definisinya, ya kan? Definisi cloud computing. Di sini pengertian komputasi awan hakikatnya ialah suatu distribusi data yang memperbolehkan pengguna untuk menambah skill mereka dalam menyerap sejumlah besar sumber daya jaringan komputer melalui internet sebagai bantuan dalam mengatasi pekerjaan. Contohnya adalah seseorang yang hendak melakukan analisa pola lalu lintas di jalan protokol suatu wilayah, yang dimana mereka dapat mengunggahnya, menyimpan data di cloud berbentuk jejaring komputer dengan banyak server data, dan kemudian dapat menyajikan produk pemrosesan data jaringan yang besar. Hal lain adalah bahwa komputasi awan dapat mengurangi ukuran data pada saat distribusi dengan sangat efektif. Banyak contoh platform cloud computing dengan memberitahu pengguna beberapa banyak daya komputasi yang tersedia di cloud, sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Kemudian masuk ke era digital. Pada era tahun 2000-an adalah puncak kemajuan teknologi yang sangat pesat perkembangannya. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu. Tiap saat, tiap waktu, dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan, sampai pada kebutuhan paling pribadi. Sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini. Terkait dengan perkembangan teknologi ini, beberapa negara Eropa telah merencanakan
Konsep merancang konsep industri 4.0. Konsep transformasi digital ini memanfaatkan teknologi digital baru sebagai model aktivitas dan transaksi sehingga muncul industri bidang internet dan teknologi informasi lainnya. Gelombang transformasi sistem digital adalah elemen umum yang mendorong setiap kegiatan untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana utamanya, sehingga transformasi digital menjadi pilar kebijakan industri pada beberapa negara. Pemanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi semaksimal mungkin menjadi tujuan utama untuk mendapatkan pengetahuan baru dan menciptakan nilai-nilai baru dengan membuat hubungan antara manusia dan mesin dan antara dunia nyata dan dunia maya. Kemudian ada kerangka pikir. Nah, gimana ini? Yang pertama itu era digital datang. Yang kedua adalah sumber daya cloud computing dapat meliputi server, penyimpanan database, jaringan, dan perangkat lunak. Yang ketiga, kemudian dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Dan keempat, siapa sih yang memanfaatkan? End user, individu, kelompok memanfaatkan sumber daya cloud computing. Selanjutnya, metode analisa penelitian. Mengadopsi penelitian ini, jenis penelitian ini yang digunakan adalah systematic literature review. Pendekatan penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia tentang topik tertentu, dalam hal ini penerapan cloud computing dalam dunia bisnis. Metode penelitian yang digunakan mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah research question. Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian spesifik seperti penerapan cloud computing dan manfaatnya dalam bisnis. Yang kedua adalah search process. Proses pencarian informasi dilakukan melalui sumber data primer serta data sekunder dari Google. Yang ketiga, inclusion and exclusion criteria. Kriteria untuk memilih studi yang relevan berdasarkan publikasi dalam rentang waktu tertentu dan sumber yang terpercaya. Yang terakhir, yang keempat, quality assessment. Penilaian kualitas dari studi yang dipilih untuk memastikan relevansi dan keandalan data. Yang kelima, data collection dan data analysis. Pengumpulan dan analisis data yang terkumpul untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan. Jadi metode analisa ini dia mempunyai 5 metode. Selanjutnya kita akan membahas tentang output dan target capaian. Di sini ada table, ya kan, yang dimana saya akan membahas dulu. Berikut adalah contoh output dan target capaian yang dapat digunakan dalam penelitian mengenai analisa pemanfaatan cloud computing dalam dunia bisnis. Nah, ini ada tabelnya. Yang pertama itu ada output, identifikasi penerapan cloud computing dengan target capaian, menyusun daftar minimal 10 penerapan cloud computing. Yang output yang kedua, analisis manfaat cloud computing. Kemudian target capaiannya, mengidentifikasi minimal 5 manfaat utama dari cloud computing. Output yang ketiga, kualitas jurnal yang digunakan. Targetnya menggunakan setidaknya 33 jurnal yang memenuhi kriteria kualitas. Output yang keempat, penyajian data dalam bentuk tabel. Targetnya menyajikan hasil analisis dalam 3 tabel dan 2 grafik. Yang kelima, rekomendasi untuk bisnis. Targetnya menyusun 5 rekomendasi praktis untuk penerapan cloud computing. Yang terakhir, output yang keenam, publikasi hasil penelitian. Target capaiannya mempublikasikan hasil peneliti di jurnal ilmiah terakreditasi. Selanjutnya, penjelasan output dan target capaian yang sebelumnya kita bahas tabelnya. Yang pertama, identifikasi penerapan cloud computing. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai cara cloud computing diterapkan dalam bisnis dengan target untuk menyusun daftar yang komprehensif. Yang kedua, analisis manfaat cloud computing.
Penelitian akan menganalisis manfaat yang diperoleh dari penerapan cloud computing dengan target untuk menemukan dan menjelaskan manfaat yang signifikan. Penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil analisis akan disajikan secara visual untuk memudahkan pemahaman dengan target jumlah tabel dan grafik yang jelas. Yang keempat, publikasi hasil penelitian. Penelitian diharapkan dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah terakreditasi untuk menyebarluaskan temuan kepada audiens yang lebih luas. Yang kelima, rekomendasi untuk bisnis. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti akan memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan yang ingin menerapkan cloud computing. Yang terakhir, yang keenam, kualitas jurnal yang digunakan. Penelitian akan memastikan bahwa jurnal yang digunakan dalam analisis memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan dengan target jumlah jurnal yang spesifik. Yang terakhir, ini adalah daftar pustaka. Demikian proposal PowerPoint yang saya sampaikan presentasinya. Terima kasih.